Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Bagas Arif Nuryansyah, Kors TNU 29, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug tahun 2022. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran mengenai rangkaian amplifier push pull kelas A, maksud saya kelas B dan kelas AB. Langsung saja saya perlihatkan proses perangkaiannya pada software Proteus versi 8. Ya, langsung saja kita buka aplikasi Proteus. Di sini saya akan membuat rangkaian amplifier push pull kelas B. Nah, yang kita perlukan untuk membuat rangkaian amplifier push pull kelas B sendiri adalah dua transistor, yaitu transistor NPN dan transistor PNP, kemudian resistor, kemudian input DC. Nah, saya menggunakan baterai. Kemudian untuk NPN saya menggunakan transistor 2N2222. Kemudian untuk PNP saya menggunakan transistor BC557. Langsung saja kita rangkai. Untuk yang pertama kita menaruh transistor dulu. Kemudian ini transistor PNP-nya. Untuk transistor PNP kita mirror agar sejalur dengan emitor dari NPN. Kita sambungkan. Kemudian saya memerlukan resistor di sini dan di sini. Kita rotate dulu. Ya, kemudian kita hubungkan kaki basis dari transistor dua-duanya ke resistor. Nah, di sini akan menjadi jalur AC inputnya. Kemudian saya meletakkan baterai di sini sebagai VCC positif. Saya sambungkan ke kolektor NPN dan negatifnya saya sambungkan ke kolektor PNP. Nah, langsung saja kemudian saya sambungkan ini pertemuan emitor ke resistor yang di belakang. Nah, di sini akan menjadi output V output. Kemudian saya memerlukan ground untuk ditaruh di sini. Ya, di sini saya memberikan input sinus atau sine atau AC. Ya, seperti ini kira-kira bentuk rangkaian sederhana dari amplifier kelas B push and pull. Saya memberikan input di sini 8 volt. Nah, saya edit properties karena saya diminta untuk memberikan output yang frekuensinya 100 Hz, saya ini masukkan output 100 Hz. Kemudian langsung saja kita lihat menggunakan for analysis. Saya masukkan probe dulu, probe voltage ke sini, kemudian saya buka. Langsung saja membuat for analysis di sini. Ini saya drag ke tabelnya, kemudian saya edit properties. Kita setting di 200 Hz agar terlihat, agar grafiknya terlihat. Kemudian saya simulasikan grafiknya. Ya, coba saya maximize dan bisa dilihat di sini. Ya, puncaknya adalah 100 Hz, frekuensinya 100 Hz. Baik, saya jelaskan sedikit. Amplifier kelas B ini menggunakan dua transistor, memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada penguat kelas A, karena tadi itu memiliki dua transistor, yaitu transistor NPN dan PNP.
rangkaian ini dibiaskan sedemikian rupa sehingga setiap transistor bekerja 1,5 siklus dari bentuk gelombang inputnya. Jadi seperti yang kita ketahui, transistor itu memerlukan 0,7 volt pada persimpangan basis emit dan emitornya untuk mengaktifkan transistor itu sendiri. Nah, di sini menjadi letak kelemahan dari amplifier kelas B, karena amplifier kelas B pasti memiliki distorsi crossover. Bisa dilihat seperti ini. Saya menggunakan osiloskop untuk melihatnya. Outputnya saya sambungkan ke channel A. Outputnya saya sambungkan ke channel A. Kita delete dulu. Outputnya sambungkan ke kelas A. Kemudian inputnya saya sambungkan ke kelas B. Nah, ketika disimulasikan jadi seperti ini. Ini yang D dan channel C kita nonaktifkan dulu. Kemudian yang dimaksud dari distorsi crossover sendiri adalah ini. Bisa kita lihat yang kuning ini adalah outputnya. Nah, distorsi crossover adalah bagian ini. Seperti yang kita ketahui, transistor membutuhkan 0,7 volt di bagian basisnya untuk menyalakan transistor itu sendiri. Nah, ketika kita menggunakan input AC, pasti akan suatu ketika akan mencapai 0 volt, tegangan 0. Kemudian dari tegangan 0 volt sampai ke 0,7 volt itu transistor tidak akan bekerja. Nah, ketika tidak akan bekerja, transistor itu off. Ketika off, fasenya adalah pada bagian ini. Ini terjadi dikarenakan tegangan terletak pada level 0 sampai 0,7 volt. Ketika lebih dari 0,7 volt baru bekerja. Nah, seperti itu. Kemudian push and pull ini sendiri bekerja dengan konsep satu transistor, yaitu transistor ini mendorong output pada setengah siklus positif, kemudian transistor ini menarik pada setengah siklus negatif. Maksud saya adalah ketika transistor ini tidak bekerja, transistor yang bawah ini tidak bekerja, maka grafik yang akan muncul adalah seperti ini. Ya, kita perjelas. Jadi dia hanya akan jadi dia hanya akan muncul pada positifnya, pada siklus positif ketika menggunakan satu transistor, ketika menggunakan PNP. Kemudian ketika hanya menggunakan ketika hanya menggunakan PN, kemudian ketika menggunakan PNP, grafiknya akan sebaliknya, akan menjadi siklus negatif. Nah, seperti ini. Jadi kebalikannya dari yang
NPN tadi. Nah, seperti itu. Uh, jadi amplifier push pull sendiri adalah pada dasarnya menggunakan dua transistor yang berbeda tetapi bersifat komplementer sehingga terjadinya sistem tarik ulur dan menyebabkan siklus positif dan negatif seperti ini, naik turun. Nah, seperti itu maksud saya. Kemudian ini kan masih ada kelemahannya. Pada gelombang ini terjadi distorsi crossover. Nah, untuk menghilangkan distorsi crossover ini kita memerlukan pembiasan pada kedua transistor pada titik sedikit di atas titik potong transistor itu. Jadi maksud saya adalah kita memerlukan dioda untuk menghilangkan distorsi crossover itu sendiri. Nah, langsung saja akan saya berikan contoh rangkaian yang menggunakan dioda. Ini langsung saja kita tambahkan dioda. Kita menggunakan dioda yang generik saja. Ya. Pertama kita tambahkan dulu resistor di sini. Kita hubungkan sini dan ke sini. Kemudian diodanya kita pasang. Ya. Seperti ini. Ya. Ketika menggunakan dua dioda seperti ini, maka rangkaian ini menjadi amplifier push and pull kelas AB. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita lihat gelombang yang terjadi akan seperti apa. Maaf, bentar. Masukkan 6 volt coba. Nah, sudah bisa kita lihat seperti ini. Sinusnya menjadi mulus, tidak ada lagi distorsi crossover. Ya. Jadi ini adalah rangkaian amplifier push pull kelas AB, memiliki kelebihan lebih baik daripada kelas A dan kelas B. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.